Sobat Suara, balik lagi bareng aku Dio Rizky di sini. Nyore lagi ada di Yogyakarta, spesial banget buat kamu nih. Sambil memperingati G30S, aku lagi ada di Museum Dharma Wiratama. Penasaran banget sejarahnya seperti apa? Aku juga dong. Yuk, ikutin gua. Halo Sobat Suara, nah balik lagi nih, kita udah masuk ke dalam di Museum Dharma Wiratamanya ya. Seperti ini nampak dari Museum Dharma Wiratamanya, dan kali ini aku nggak sendirian aja, dan kali ini aku bakal ditemenin sama ini pemandunya dari Bapak, siapa namanya Pak? Suparjono, Pak Soekarjo. Oke, nah jadi beliau-beliau ini yang akan menemani kita semua di perjalanan sambil menjelaskan seperti apa sih kronologi dari G30S itu sendiri. Oke, nggak perlu lama-lama, yuk Sobat Suara kita ikuti perjalanannya. Ciao! Ini adalah pahlawan revolusi yang ada di Museum Angkatan Darat. Dari pakaian-pakaian Dari pakaian asli beliau tapi bukan pas kejadian. Oh, saat bertugas. Ya. Yang baju dari Kolonel Sugiono dan Pak Brigjen Katamso yang mana ya Pak? Ini Pak Sugiono. Oh, Bapak Sugiono sebelah sini. Sugiono, kemudian ini Pak Katamso. Oh iya, ada namanya nih. Ya. Mungkin teman-teman Suara bisa melihat di sini ada dua baju dari almarhum Bapak Kolonel Sugiono dan juga Brigjen Katamso, bisa dilihat bentuknya berbeda. Nah, ini bisa dilihat detail-detailnya. Dan ini asli ya Pak? Asli Pak. Kita sudah melewati ruangan yang dimana Bapak Kolonel Sugiono dan juga Brigjen Katamso. Nah, di sini peninggalan dari baju dinasnya. Nah, kita sekarang akan berpindah lokasi. Ya, kemudian ini adalah yang di Jakarta, Brigjen Katamso. Jadi ini beliau Katamso diculik, jadi diculik cara hidup itu kan di rumah dinasnya. Ya, kalau Pak Sugiono ada di depan tadi, di gedung tadi. Jadi beliau diculik sore hari. Jadi beliau setelah kembali dari Magelang, kan peresmian pada pagi hari peresmian batik di Pekalongan. Oh, ada rapat itu ya Pak, betul ya? Ya, terus ke Magelang menghadap Pangdam 7 Diponegoro Brigjen Surya Sumperno. Kemudian menyampaikan informasi bahwa Yogyakarta dalam kondisi kondusif pada waktu itu. Nah, setelah itu pada sore hari kembali ke Yogyakarta, karena beliau juga masih merangkap sebagai Dandim Kota Yogyakarta. Jadi Kasrem dan merangkap Dandim Kota Yogyakarta. Nah, kemudian beliau pulang dan ketika itu menelpon Ibu Sugiono bahwa posisi saya masih ada di kantor. Begitu telepon belum diturunkan, beliau ditodong oleh Peltu Sumardi. Pada waktu beliau ada di ruang kerjanya, di situ ada Kapten Kusdibyo. Kapten Kusdibyo itu kasih tiga Korem 2 di teman Kapten Kusdibyo, dan di situ di belakangnya ada Peltu Sumardi, anggota Batalion L. Berarti ada penyusup saat itu juga ya? Karena di piketan, di penjagaan itu sudah ada Kasih 5 yang terindikasi terlibat. Jadi yang menggerakkan adalah Kasih 5, yaitu Mayor Mulyo. Hai Sobat Suara.com, nah kita sudah bersama dengan Ibu Yanti selaku sebagai Kepala Museumnya Dharma Wiratama, begitu. Halo, selamat siang Ibu, bagaimana kabarnya? Selamat siang Mas, kabarnya baik, Alhamdulillah. Seperti yang Mas lihat sekarang, Alhamdulillah baik. Pesan-pesan ke anak-anak milenial sekarang, yang lebih tepatnya gimana sih agar lebih nasionalis lagi? Ada pesan dari Ibu untuk kaum milenial Suara.com? Iya, jadi harapan saya kepada generasi milenial itu bagaimana sih menteladani nilai-nilai kepahlawanan, nilai-nilai juang kepahlawanan itu bagaimana diteladanin, bagaimana mereka rela berkorban jiwa dan raganya
berjuang tanpa pamrih, kemudian demi melepaskan diri Indonesia dari penjajahan. Kemudian kita merdeka tahun 45 pun sudah diproklamasikan masih ada agresi militer Belanda pertama dengan kedua. Jadi walaupun sudah merdeka, para pejuang kita itu masih mempertahankan kemerdekaan kita itu. Nah, jadi generasi sekarang itu menurut saya harus melestarikan nilai-nilai kejuangan seperti itu, Mas. Nah, caranya tentu dengan tidak berjuang sekarang ya. Jadi mereka lebih bagaimana sih mengisi kemerdekaan ini gitu, Mas. Nah guys, kita udah laluin perjalanan di Museum Dharma Wiratama dan sudah jelas dong gimana sejarahnya. Tapi belum cukup karena kita akan pindah ke destinasi selanjutnya. Kemana? Rahasia dong, ikutin gua. Halo Sobat Suara, nah tadi ini kita udah perjalanan jauh banget ya, dan sekarang aku lagi di Kentungan. Di mana tuh? Nah di sini nih Monumen Pahlawan Pancasila, yang dimana ini adalah tempat eksekusinya dua pahlawan nasional kita. Nah gimana? Penasaran sama bentuknya? Yuk kita langsung cabut, check it out. Nah, seperti inilah bentuk dari tempat eksekusi pahlawan revolusi kita. Nah, yaitu Brigjen Katamso dan juga Kolonel Sugiono ya. Gimana nih bentuk dari lubang buaya itu sendiri, dan juga pasti berpikiran ngeri banget deh pokoknya. Gimana dua pahlawan kita ini bisa dibantai habis-habisan, habis itu dikuburnya secara bersamaan pula. Nah, bagi yang penasaran juga Sobat Suara dengan ceritanya gimana dua pahlawan kita ini bisa dibantai, nah simak kisah berikut ini. Jadi ini kronologi pertamanya, gimana sih awal mulanya kok bisa ada di Yogyakarta? Awal mulanya dulu itu ada di Jakarta. Nah, di tanggal 30 September terjadilah kasus di mana G30S ini terjadi di jenderal-jenderal kita sudah dibantai habis. Nah, di saat itu juga berpindah deh kasusnya ke Yogyakarta, yang dimana dua pahlawan kita ini gugur yang bernama Kolonel Sugiono dan juga Brigjen Katamso. Cerita berawal dari Brigjen Katamso yang dimana beliau ini datang menghadiri rapat di Magelang. Dan saat itu juga beliau pulang dari Magelang ke Yogyakarta mendengar isu-isu pembunuhan yang ada di Jakarta dari gerakan G30S ini. Lalu ketika Brigjen Katamso yang sedang beristirahat di rumahnya menggunakan piyama, tiba-tiba datang Mayor Mulyono dengan rekan-rekan bawahannya juga untuk melakukan pembunuhan berencana Brigjen Katamso ini. Yang dimana Brigjen Katamso ini diikat tangannya dan juga ditutup matanya, lalu diiring secara paksa ke mobil. Lalu diantar kemana? Nah, bisa dilihat di sini, inilah tempat eksekusi beliau di mana beliau mati. Tapi Sobat Suara, ada dua versi dari cerita tewasnya Brigjen Katamso. Versi pertama, itu Brigjen Katamso dipukul sekali lalu tewas. Lalu versi kedua tewasnya Brigjen Katamso, beliau menerima lemparan batu besar dari para penculik. Dan itulah akhir kisah dari Brigjen Katamso. Sangat mengerikan bukan? Yuk kita langsung lanjut ke cerita selanjutnya. Kisah tewasnya Kolonel Sugiono berawal mula ketika beliau berada di Semarang. Dan saat itu juga beliau ingin melapor dan juga menghadap ke Brigjen Katamso. Namun apa yang terjadi ketika beliau sampai di Magelang, saat itu juga Kapten Suryotomo memerintahkan beliau untuk putar arah ke Semarang. Karena apa? Karena Yogyakarta sedang kondisi tidak aman. Maka dari itu, Suryotomo melakukan perintah kepada Kolonel Sugiono. Akan tetapi, Kolonel Sugiono tetap bersikeras pengen ketemu sama Brigjen Katamso. Dan pada akhirnya, Kolonel Sugiono langsung tancap gas ke Yogyakarta untuk menemui beliau.
Sesampainya Kolonel Sugiono di Jogja, beliau tidak menemukan sama sekali nih keberadaannya Brigjen Katamso. Sudah mondar-mandir sana sini, tapi nggak ada sama sekali nih Brigjen Katamso. Nah, di saat itu juga Kolonel Sugiono mendengar kabar bahwa Brigjen Katamso dibawa oleh sekelompok orang dengan menggunakan piyama. Dan yang pasti nih curiga dong ya. Karena tidak kunjung bertemu, akhirnya Kolonel Sugiono kembali ke kantor. Namun ia tidak sadar apabila kantor saat itu sudah disusupi oleh oknum. Oleh mereka, Kolonel diminta ke kentungan karena ditunggu oleh Danrem. Tanpa curiga ia langsung berangkat ke kentungan. Sebelumnya menelpon istrinya untuk memberitahu tidak jadi makan bersama di rumah dikarenakan mencari Pak Katamso. Sampai di lokasi setelah turun dari mobil, ia langsung dipukul pakai kunci mortir peluru kendali yang ukurannya besar. Sugiono pun langsung tersungkur dan diseret ke lubang. Hai, selamat sore Sobat Suara.com. Nah, kita udah perjalanan jauh ya dari Museum Dharma Wiratama, terus abis itu kita ke Monumen Pancasila juga. Nah, udah waktunya nih jam makan sore, udah lapar banget. Dan sekarang aku lagi ada di Teras Malioboro. Ikutin gua, yuk makan-makan. Ciao! Oke guys, aku udah sampai nih di Teras Malioboro 1. Kenapa 1? Karena ada 2. Nah, di sini nomor satunya, tepatnya di Pasar Beringharjo, depannya persis. Dan yang kedua nih, ada di dekat Mall Malioboro. Nah, di Teras Malioboro ini kalian bisa menemukan kulineran, terus juga ada beragam oleh-oleh, ada banyak pakaian juga. Nah, buat kamu yang dari luar kota, kamu bisa langsung datang ke sini, belanja sebanyak-banyaknya buat oleh-oleh yang ada di rumah. Yuk, ikutan gua kulineran. Ciao! Bu, beli dong Bu. Oh ya, mau beli apa? Daging apa koyor? Koyor boleh, daging juga boleh. Oh, ya. Dicampur boleh ya Bu ya? Ya, boleh, boleh. Satu porsinya berapa Bu? Ini 5.15. Oh 5.15, boleh deh. Oke Sobat Suara.com, tadi kita udah beli makanannya, sate koyor dan juga sate ayam. Sekarang kita beli minumannya, biar gak seret. Halo Ibu. Bu mau beli minumnya, ini ada apa aja nih? Jeruk apa ini? Jeruk berdi. Oke satu Bu, boleh? Satu porsi ya? Oh satu porsi lagi. Satu gelas ya. Oke siap. Bu, harganya berapa Bu satu? 10.000, siap. Boleh, beli satu ya Bu? Oke. Ja, kita udah kedapetan sate daging sapi dan juga ada sate koyor. Ini penasaran banget dengan rasanya dan juga aku ditemani sama jeruk baby ya. Yang dimana jeruk baby ini asli banget, terus ada bulir-bulir jeruknya. Mana lagi Yogyakarta lagi panas, cocok banget buat nemenin kamu sambil makan. Yuk kita coba langsung, nggak usah fafifu ya. Nih kita coba daging sapinya nih. Wah, maknyos guys, sama ibunya tadi digoreng dengan medium rare. Wah, kayak steak aja ya gitu. Terus kita cobain sama lontongnya juga sekalian, plus bumbunya. Ini tanpa sambal ya. Enak banget, dijamin deh buat kamu yang di sini makan sate. Ini rekomen banget. Wah, itu tadi ibunya bilang ya, dibawa pulang juga bisa. Oke, sekarang saatnya kita makan si koyor ini. Wah, yang ini favorit banget loh guys. Yang ini favorit banget. Karena gue suka banget sama tekstur yang empuk-empuk juga. Ini nggak kalah empuknya, tapi ini lebih empuk karena koyor ya.
dibakar, tekstur bakarnya tuh loh. Lagi kali, tambahin sambelnya lagi. Kalau manis lebih manis yang daging sapi dibandingkan sama sate koyor ini. Jadi aku mungkin prefer tambahin kecap lagi, biar rasanya nggak asin-asin banget. Kita cobain ya. Lontongnya kebanyakan. Wah, ini surga duniawi guys. Dijamin kalau gua makan di sini akan terus-terusan beli di sini dengan harga 15.000, 5 tusuk dapat lontong juga. Kamu bisa dapetin komplit di sini. Rekomen banget ya. Minum dulu ya. Kita cobain nih si jeruk baby yang bulirnya asli tanpa ada pemanis buatan juga. Enjoy banget lah. Minuman favorit aku sekarang ini. Nah, sampai di situ aja buat makan-makan kulineran bareng Dio Rizky. Aku cukup terpuaskan banget dengan rasa hidangan dari daging-daging sate ini. Recommended banget buat kamu yang dari luar kota. Aku ingetin sekali lagi, langsung aja datang ke Teras Malioboro. Jangan lupa ke kulinernya ya, ada di samping dan juga di belakang. Itu ada semua kulineran, kamu bisa ke situ juga. Dan jangan lupa di sini ada juga pusat oleh-oleh. Kamu bisa belanja sepuasnya oleh-oleh buat keluarga yang ada di rumah. Nah, tiba saatnya kita di perjalanan terakhir. Kita udah jalan-jalan jauh di Museum Dharma Wiratama, ngelihat peninggalan-peninggalan sejarah dari Kolonel Sugiono dan juga Brigjen Kartarso. Nah, dan juga kita tadi abis lihat lubang buaya seperti apa di Monumen Pahlawan Pancasila juga. Wah, ngeri banget pastinya. Dan abis itu di perjalanan terakhir kita udah kenyang di Teras Malioboro abis makan sate yang lezat. Nah, jangan lupa untuk like, comment, and subscribe di suara.com dan jangan sampai ketinggalan untuk program Nyore selanjutnya. Aku Dio Rizky pamit undur diri dan jas merah. Jangan melupakan sejarah. See you!